Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Hafiz Putra Erliansyah, Muhammad Rafli Afrizal Pratama, dan saya Riki Abdillah akan mempresentasikan final study kasus akhir kami. Di sini kami akan mendemokrasikan aplikasi web yang sudah kami buat. Yang pertama ada register. Di sini ada nama, kita masukkan namanya Rafli Afrizal, email address, lalu password, dan ulangi passwordnya. Wah, ternyata register gagal. Oleh karena itu, kita harus melihat database yang sudah kita buat. Nah, di sini ternyata username yang sudah kita buat adalah Rafli Afrizal dengan password 1234, email rafli@gmail.com. Oke, saatnya kita balik lagi ke register. Nah, kita masukkan Rafli password dan ulangi passwordnya. Kita register. Nah, data sudah berhasil dibuat. Saatnya kita login dengan password yang tadi kita buat. Nah, berikut tampilan awal dari website ini. Ada, ya bisa kita lihat ada sponsor, testimonial, testimoninya, deskripsi. Nah, di sini kita mempunyai produk-produk dari sofa lembut, Harlgate Wood, Green Fabric, best selling produknya ya. Nah, ini ada produk, find your dream product. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan untuk membeli salah satu produk yang telah ada di website yang kami buat. Nah, di sini ada sofa lembut. Nah, ada color, ada merah, biru, kuning, hijau. Terus kita bisa terserah mau beli berapa, 1, 2, 3. Misalnya udah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tinggal add to cart. Nah, sukses. Tinggal kita ke pencet akun, my cart. Nah, di sini kan sudah tersedia dengan cara lengkap ya. Dengan sofa lembut, warna merah, 2 produk dengan harga segini. Nah, kita akan mendemonstrasikan dengan cara menghapusnya terlebih dahulu. Nah, kembali lagi ke produk. Nah, tinggal pilih lagi buy now dengan warna biru. Sukses. Nah, misalnya Anda ingin menambahkan produk lagi, tinggal kembali saja. Di sini kan kita bisa mengatur berapa sih yang mau kita beli, 1, 2, 3. Jika sudah sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, tentu saja kita tinggal order saja. Nah, sini tentu saja akan mencetak Anda berhasil melakukan checkout. Tinggal logout. Ya, pada bagian ini saya akan menjelaskan pada section admin yang dimana admin itu bisa mengaplikasikan CRUD dari website ini. Yang pertama-tama kita masukin username, kita masukin yang salah dulu pertama. Nah, ketika kita salah, dia nggak akan masuk ya. Lalu kita coba yang benar. Nah, di sini tertampil produk-produk yang kita tampilkan pada web ini. Ada sofa lembut dan profil nyaman. Nah, di situ ada tombol untuk delete dan update. Pertama kita coba delete dulu. Nah, di situ sudah berhasil dihapus datanya. Lalu kita update untuk produk kita.
Situ ada nama, price, advantage, material, weight, description, dan image. Ini kita ganti untuk description aja. Dan S. Oke, kalau sudah, cek update produk. Nah, data berhasil sudah terganti. Lalu kita untuk menambah produknya pada bagian nambah produk, sebentar. Di sini kita bisa masukkan produk baru kita masukkan nama, lalu kita masukkan harga, lalu kita masukkan advantage, material, weight, lalu description, lalu kita masukin image yang berupa link ya, bukan upload seperti biasa. Lalu kita add produk aja. Nah, bisa kita lihat di situ sudah tertampil produk dari yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Mungkin itu saja untuk bagian admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rafli Afrizal Pratama. Ya, melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Di sini saya, Muhammad Rafli Afrizal Pratama, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai website yang kami buat. Nah, pada website kami, di sini kami memiliki atau menggunakan JWT atau biasa dikenal sebagai JavaScript Object Notation Web Tokens, di mana token ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data yang dapat diverifikasi oleh dua pihak atau lebih. Jadi ini mirip seperti session ya, session atau cookie, biasa dikenal cookie. Namun JWT ini memiliki token untuk autentifikasinya. Di mana token itu? Tokennya itu berada pada cookie-nya. Nah, ini tokennya berada pada cookie-nya. Jadi ketika suatu user itu memiliki token dan dia memaksakan untuk logout atau kembali ke halaman login, dikarenakan halaman login kan itu terjadi sebelum kita masuk ke dalam halaman dashboard. Apa yang akan terjadi jika suatu user itu memiliki token dan dia akan memaksakan logout? Jadi di sini saya akan kembali login. Nah, dia tidak bisa. Coba kembali lagi. Nah, dia tidak bisa. Dia akan meredirect lagi kembali ke dashboard karena apa? Karena user sekarang ini Rafli Afrizal dia memiliki suatu token di mana tokennya tersebut digunakan untuk autentifikasi ke dashboard ini. Begitu juga di saat kita logout. Dan kita logout. Nah, di saat kita logout, lalu kita coba masuk kembali. Kita lihat masuk kembali, tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang tokennya itu tidak ada, kosong tokennya. Karena ini tidak memiliki token. Jadi kita akan coba masuk kembali. Kita cek kembali apakah ada tokennya. Nah, sekarang ada. Di sini saya akan copy terlebih dahulu tokennya. Nah, lalu apakah token ini aman? Karena token ini kan berisikan data user. Berarti user bisa melihat passwordnya, atau mungkin jika ada user yang usil, dia bisa mengotak-atik passwordnya. Nah, namun kita pastikan dulu apakah payload dari token ini itu benar-benar memiliki password atau tidak. Jadi di sini saya akan ke website resminya JWT. Nah, ketika kita lihat di sini, payload dari token tersebut atau datanya itu tidak mengirimkan password, hanya mengirimkan username dan email. Jadi data yang dimasukkan ke dalam sini tidak akan diganggu oleh user-user yang usil. Karena tidak ada password yang dikirim. Jadi password dari seorang user itu disembunyikan. Sini juga saya bisa akan hapus tokennya ya. Saya remove tokennya, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman sebelum dashboard login.
karena tokennya sudah hilang. Nah, dia akan dipaksa masuk ke login. Itu adalah cara kerja dari JSON Web Token atau biasa dikenal sebagai JWT. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan API dari website yang kami buat. Jadi di sini saya sudah membuka Postman. Jadi API ini, API yang kita buat ini memiliki sistem CRUD ya, create, read, update, dan delete. Di mana create itu yang berarti membuat data, read itu membaca data atau menampilkan semua data. Kemudian ada update ya, untuk mengupdate data. Kemudian ada D yaitu delete untuk menghapus data. Nah, namun pertama-tama di sini saya akan masuk ke untuk melihat data atau melakukan read terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan read terlebih dahulu, maka routingnya itu akan ke API, product, dan show product. Jadi ini akan menampilkan total datanya, keseluruhan datanya. Jika saya lihat juga request metodenya, ketika kita ingin menampilkan keseluruhan data, request metodenya itu ganti dengan get. Karena kita tidak mengirimkan sebuah body ya, kecuali jika kita ingin mengirimkan sebuah parameter, nah tentu saja itu masih bisa menggunakan request method get. Di sini saya akan tampilkan karena saya ingin menampilkan seluruh data. Saya send. Ini adalah data yang tampil, di mana datanya itu memiliki field, product name, ID, price, advantage, material, weight, deskripsi, dan image. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke create atau membuat data. Nah, untuk membuat data, kita harus mengganti request methodenya menjadi post, karena kita akan mengirimkan data melalui body. Lalu untuk routing atau URL-nya, ini kita ganti menjadi add product. Nah, selanjutnya di sini saya sudah memiliki data dummy ya, di mana dia bilang ini namanya Sofia Nyaman. Namun di sini saya akan ganti namanya, akan jadi Sofa Keren. Lalu untuk price-nya akan saya ganti menjadi 500. Ini akan saya ganti jadi 3. Beratnya akan saya ganti jadi 10. Lalu apa yang akan terjadi jika saya klik send? Nah, dia akan mengembalikan data yang baru saja kita masukkan melalui body. Ini adalah JSON-nya, data JSON-nya. Lalu kita cek kembali apakah benar-benar itu data sudah masuk ke dalam database kita. Lalu kita kembali ke method get, lalu kita lihat lagi show product. Seharusnya data sekarang terdapat 3 ya, 3 data, dikarenakan kita masukkan 1 data lagi. Sebelumnya datanya ada 2. Lihat ini 1, 2, dan 3. Apa keren. Selanjutnya di sini saya akan menuju ke delete ya. Delete produk, delete suatu produk. Untuk melakukan delete suatu produk, di sini kita akan menggunakan request method delete. Lalu apa yang dibutuhkan? Kita akan cek codingan. Ternyata untuk melakukan delete produk, dia membutuhkan parameter ID. Jadi kita akan memberikan parameter ID pada URL. Jadi di saat kita delete produk, ini datanya harus delete produk. Kemudian produk mana yang akan kita delete itu menggunakan ID-nya. Contoh di sini saya akan menghapus Sofa Keren. Kita taruh ID-nya di sini. Perhatikan kembali request methodnya. Di sini request methodnya saya menggunakan delete. Lalu saya klik send. Nah, terdapat return value berupa objek juga nih, atau JSON, message data deleted. Berarti data sudah dihapus. Tapi untuk memastikan, sini kita akan kembali lagi ke get, terus kita show produk kembali. Kita cek. Nah, sekarang hanya terdapat 2 buah data. Hanya terdapat 2 buah data, yang sebelumnya ada 3, karena kita sudah hapus 1. Untuk yang terakhir, yaitu melakukan update data. Kita juga harus mengganti request methodnya menjadi put.
Lalu perhatikan kembali routing atau URL-nya. Apa yang dibutuhkan? Di sini saya akan kembali lagi. Kita cek. Nah, di sini terdapat update produk. Berarti ini akan ganti dengan update produk. Lalu dia membutuhkan parameter ID. ID yang mana yang mau kita hapus? Nah, misalkan kita ingin menghapus yang ini. Untuk kita update ya. Untuk kita update, data mana yang mau kita update? Ini ID-nya ini. Lalu masukkan ke sini. Berarti kita ingin mengupdate suatu data di mana ID-nya itu ini, parameter ID-nya itu ini. Berarti ketika dia menerima method put, kita harus mengirimkan data melalui body juga. Karena kan kita ingin mengupdate suatu datanya, berarti harus ada data yang dikirimkan. Misalkan di sini karena kita ingin menghapus yang data Sofia nyaman, produk nyaman, ini anggap saja datanya salah. Seharusnya sofa nyaman, namun ini terjadi typo. Berarti di sini saya akan copy. Saya akan copy menjadi sofa nyaman. Sofa nyaman. Nah, kemudian ternyata anggap saja price-nya itu salah. Seharusnya price-nya itu 450. Jadi saya akan mencoba mengupdate dua buah nilainya ya, yaitu produk name dan price. Apa yang akan terjadi? Perhatikan kembali lagi request metode-nya. Jika sudah benar, maka klik send. Nah, di sini dia akan mengembalikan sebuah JSON di mana JSON ini kita bisa lihat bahwa proses terjadi itu oke. Lalu berapa data yang diubah? Nah, data yang diubah itu 1 yang memiliki ID ini. Untuk lebih yakin apakah data benar sudah diubah, mari kembali ke method get-nya, method request get-nya atau request method get. Lalu di sini kita akan show produk kembali. Kita send. Nah, kita lihat, nah, sofa nyaman sekarang dan sofa lembut. Jadi tadi kan sebelumnya Sofia nyaman dan price-nya 500. Setelah datanya kita update, karena tadi sebelumnya ada kesalahan kan, anggap saja ada typo, Sofia nyaman. Sekarang kita update, produk name dan price-nya sudah benar. Produk name menjadi sofa nyaman dan price menjadi 450. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.